Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula bagian yang ke-79 dan sekaligus juga video saya yang ke-929 di channel ini, kita akan melakukan pendalaman hal-hal penting apa yang harus dipahami agar Anda atau kita semua dapat disebut sebagai telah menguasai Microsoft Word secara mendasar. Mari kita ikuti penjelasan dan sekaligus simulasinya sebagai berikut ini. Yuk. Ya, ini adalah hal-hal penting, ada 6 hal penting yang harus Anda pahami, di mana nanti dari 6 poin ini, kita akan menelaah secara lebih fokus satu persatu, ya, agar Anda juga sekaligus mereview hal-hal yang Anda pelajari mulai dari pembahasan di bagian pertama sampai yang ke-78 ya. Ini kan bagian ke-79. Nah, yang pertama ini ya, kalau Anda lihat, mengenal antarmuka pengguna. Artinya apa? Artinya setiap kali kita masuk ke aplikasi Microsoft Word, yang dimaksud antarmuka itu interaktif antara tampilan yang disediakan dengan kita. Jadi kita mencermati apa aja yang ada di layar kita. Ya. Nah, ikon-ikon ini misalnya ada mulai dari paste, ya, ada gambar gunting ini yang cut, kemudian copy, lalu format painter, bold, italic, ini namanya icon atau ikon-ikon. Ikon-ikon ini dikendalikan oleh satu menu yang namanya Ribbon. Ribbon Home ini mempunyai banyak ikon-ikon, mulai dari tadi paste, ya, cut, copy, format painter, bold, italic, terus sampai ke kanan. Nah, masing-masing icon ini dikategorikan dalam tab-tabnya. Misalnya untuk paste, cut, copy, dan format painter itu di dalam tab clipboard. Kemudian beberapa ikon yang dikendalikan oleh font itu mulai dari font itu sendiri, ya, kemudian bold, italic, underline, kemudian ada strike out, ada subscribe, superscribe, dan seterusnya. Ini dikendalikan di bawah eh, tab font. Kemudian tab paragraf ini masih di dalam kendali Ribbon Home. Tab paragraf ini membawai banyak ya, mulai dari left line atau line left, center, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai icon-icon. Fungsi dan manfaatnya tentu Anda harus paham. Walaupun tidak semua, ya, tidak semua harus Anda pahami itu, tapi paling tidak sekitar 75% sampai 80% sudah aman sebetulnya. Bahkan kurang dari itu, asal itu efektif dan efisien untuk mendukung pekerjaan Anda, ya sudah aman ya. Jadi di sini pelajari ikon-ikon dan menu pada antarmuka pengguna Microsoft Word dan tahu bagaimana cara mengakses fungsi-fungsi yang tersedia ini sudah ya. Nomor satu, saya kira tidak ada penjelasan yang lebih daripada yang saya baru saja sampaikan. Yang kedua, Anda harus mengetahui dasar-dasar pengeditan teks. Ya, kalau misalnya dasar-dasar pengeditan teks ini yang sederhana tetapi sering terjadi kekacauan dalam tanda petik ribet itu, saya peragakan seperti ini. Misalnya pengeditan yang simple, contoh, ya. Saya akan masuk ke lembar kerja di bawah di sini. Misalnya saya kasih font size yang agak besar supaya Anda bisa melihat di situ. Di sini saya akan mengetikkan kata Magelang misalnya. Magelang. Perhatikan saya melakukan salah ketik. Harusnya G tapi saya ketik huruf F. Ya kan? Sebentar ini saya normalkan dulu biar nggak ada ambilan. Dan font size-nya saya buat normal aja.
Nah, biar kelihatan besar, ini saya kasih font size-nya misalnya 71 misalnya. Ya, ini saya kira penting untuk menjelaskan. Juga sekaligus ini saya copy ke bawah. Yang atas biar kelihatan ini juga saya turunkan saja ya. Ya, ini satu layar nih, satu halaman. Nah, perhatikan terkait pengeditan kalau misalnya perhatikan nih, kursor ini kelihatan jelas berkedip-kedip di antara huruf A dan huruf F. Ya, terkait pengeditan. Huruf F ini harus dihapus. Yang terjadi adalah akan menghapus huruf F itu kebanyakan melakukannya dengan dua langkah. Kebanyakan itu contoh yang salah ya. Dan dari survei itu hampir 70% itu melakukan kesalahan. Bisa lebih dari 70%. Perhatikan sekali lagi kalau akan menghapus huruf F, ini contoh yang salah terlebih dulu ya. Ini digeser ke kanan. Nah, jadi sekarang kursornya berpindah antara F dan E. Kemudian ditekan backspace. Berarti dua langkah. Pertama dia digeser ke kanan supaya di antara F dan E, baru di backspace jadi dua langkah, gitu ya. Lalu diketik huruf G, jadi tiga kali kerja. Padahal untuk menghapus itu Anda pada waktu kursor di antara huruf A dan F seperti ini tidak perlu digeser ke kanan terlebih dulu, tetapi langsung ditekan tombol delete. Coba perhatikan, tekan delete langsung hilang. Berarti cukup cukup satu pekerjaan saja, baru tekan huruf G. Itu pertama yang sering terjadi. Ya, tolong diperhatikan perbedaan antara tombol delete dan tombol backspace. Namun demikian, ini saya peragakan ulang. Lain persoalannya andai kata, nah kalau kursor sudah di sini, ya, tadi kan antara A dan F ini sudah antara F dan E. Kalau di sini memang Anda langsung tekan backspace begitu. Jadi tidak perlu seperti yang tadi, ya, tergantung posisi kursor. Nah, lalu untuk sebaliknya, kalau kursor sudah di sini kan tadi sudah saya barusan jelaskan langsung backspace. Tetapi kalau yang ada ya, nggak banyak juga sih, tetapi ada yang biasa menggunakan delete, kursor sudah di situ, dia nggak tahu delete, nggak tahu backspace, tahunya delete, sehingga digeser ke kiri baru di delete, ini lucu juga gitu ya. Nah, itulah perbedaan tombol delete dan tombol backspace. Oke, ya jelas ya. Ini mengetahui dasar-dasar pengeditan. Kemudian dia dijelaskan di sini, pahami cara mengubah jenis huruf. Tentu saya kira sudah nggak ada masalah mengubah jenis huruf, tentu dia harus diblok terlebih dulu. Ya. Diblok macam ini. Kalau hanya dua kata ya klik di situ, shift klik di sini. Tidak perlu diklik tahan geser, ini bisa kelewatan. Jadi dasar-dasar pengeditan termasuk membuat blok. Membuat blok itu tidak klik tahan geser sambil nahan nafas gitu ya, tetapi Anda cukup klik dimulainya di mana, itu huruf J misalnya, kemudian Anda tekan tombol Shift dari keyboard kita, lalu klik di terakhirnya di F misalnya, sini. Nah, sudah diblok, baru yang dimaksud jenis huruf itu adalah font. Ya. Misalnya ini kita pilih font Bodoni atau apa, Magnita. Ya, banyak. Silakan, itu cara ngebloknya juga. Blok istilah lain ada menyorot atau istilah disorot gitu ya. Silakan. Yang penting ini selektif gitu. Ukuran huruf saya kira juga harus diblok terlebih dulu. Ya, ukuran huruf tadi di sini. Anda juga bisa memilih langsung atau bisa dinaikkan dengan yang namanya increase font. Ini ukuran huruf bisa dengan cara diketikkan hurufnya, dipilih hurufnya, atau dengan increase font size, atau sebaliknya adalah decrease font size. Warna huruf juga Anda tinggal pilih panah kecil di sini, tinggal dipilih warna-warni
yang mau Anda pilih. Kalau warnanya tidak ada di sini, Anda pilih more color di sini. Lalu pilih warna yang paling ideal yang Anda suka mana. Tinggal diklik, lalu klik OK. Bangsa itu ya. Gaya gaya huruf, gaya huruf ini tebal, miring, bergaris. Ya, mulai jadi tebal. Ya, kalau hanya satu kata, Anda tinggal dalam kata itu tinggal di double klik. Ya, di double klik saja kalau satu kata, lalu bold itu tebal. Ini miring juga di double klik, miring. Kemudian satu lagi tentu tentu temannya dia adalah underline. Itu itu yang disebut sebagai dasar-dasar pengeditan teks. Nah, di sini ada kata juga, pelajari bagaimana melakukan pemformatan teks seperti mengubah jenis paragraf, membuat daftar ballot. Nah, yang ini sementara saya kasih warna yang sudah ya, yang sudah aja ini saya blok ini. Nah, ini penting ya, ini saya blok kasih warna kuning, artinya sudah selesai, sudah kita bahas. Nah, nanti eh, di dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan yang belum di blok kuning ya. Ada 6 poin nanti akan selesai. Karena pendalaman ini perlu ya, supaya Anda semakin yakin, semakin mantap di dalam mempelajari. Karena Anda masih sebagai pemula yang sudah ahli, yang sudah advance tentu hal-hal semacam ini remeh-temeh ya, tapi tidak tertutup kemungkinan hal-hal remeh-temeh pun juga menjadi inspirasi ya, termasuk perbedaan tombol kill dan backspace itu walaupun sudah perlu tahun-tahun menggunakan Microsoft banyak yang belum tahu juga. Oke, demikian sementara yang bisa saya sampaikan ya. Sebentar, sebentar, tapi pasti ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit kata peribahasa. Maka pengetahuan, keterampilan, kompetensi juga sama. Yang penting Anda tekun, rajin, setia, mengikuti pelatihan-pelatihan yang saya berikan dengan durasi antara 10 sampai 20 menit. Yakin dan percayalah pada waktunya nanti Anda pasti akan menjadi kompeten. Silahkan like and share supaya banyak relasi teman Anda pun menjadi kompeten juga seperti kita. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang dapat eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.